الذي بعث سيدنا محمدا بالحق رسولا وجعله إلى السعادة هاديا ودليلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضي لنا الإسلام دينا وأنزل إلينا نورا وكتابا مبينا ونشر بالإيمان على قلوبنا بردا ويقينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أقوم الخلق سيرة وأنقاهم باطنا وسريرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita semua bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Di antaranya kita sekarang sedang melaksanakan aktivitas yang mulia, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik dibandingkan dengan sebelumnya. Amin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saatnya kita berjumpa kembali dengan bulan yang cukup mulia, di mana di bulan ini, bulan Rabiul Awal, terjadi sesuatu hal yang sangat mengagumkan bagi seluruh kaum muslimin, yaitu dilahirkannya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita dianjurkan untuk mengingat atas kelahirannya? Suatu pertanyaan yang sangat istimewa. Jawabannya tiada lain, seandainya Nabi tidak ada, maka kita juga tidak akan diciptakan. Jangankan kita mau diciptakan, dunia semesta pun tidak akan diciptakan. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya kaum Muhammad tidak aku bikin, seandainya kaum Muhammad tidak saya ciptakan, maka seluruh dunia, alam bumi, alam semesta, termasuk kita sebagai manusia, tidak mungkin oleh Allah diciptakan. Maka dari itu kita senantiasa, kita semua tadi malam sudah merayakan atas dilahirkannya baginda kita, maka kita senantiasa dalam kehidupan sehari-hari
kita senantiasa harus menjalankan semua aktivitas-aktivitas yang dibawa dari Rasulullah SAW. Firman Allah tadi yang saya sebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di mana di dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 tersebut menegaskan kepada kita, isi kandungannya terdapat ada perintah dan ada juga larangan. Di mana perintah di sana terdapat 3 perintah dan ada juga 5 larangan bagi kaum muslimin. Itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Bagaimana ketika di dalam ayat tersebut menceritakan tentang kehebatan Al-Quran, bahasa diturunkannya adalah nazzala, tetapi kepada kitab yang sebelumnya bahasanya adalah anzala. Di mana kalau menurut kita semua bahwa nazzala itu turunnya Al-Quran berangsur-angsur sesuai sikon, situasi dan kondisi keadaan Nabi, baru Al-Quran itu diturunkan. Namun kalau kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para anbiya, kepada para rasul, itu bahasa di sini adalah anzala minkum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi, tetapi kitab yang sebelumnya diturunkan sekaligus. Inilah salah satu kehebatan mukjizat Nabi, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Isi perintah daripada ayat Al-Quran tersebut, yang pertama, perintahnya adalah tetap istiqomah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan muncrat-mencret, jangan berpindah arah, jangan berlainan fokus. Kita harus tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus istiqomah. Bagaimana jikalau kita beristiqomah di dalam beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaina minhum ma'an ghadaqa. Allah akan memberikan anugerah, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua seandainya kita istiqomah. Salat tahajud bukan 12 rakaat yang Allah cintai. Salat witir bukan hanya 11 rakaat yang Allah cintai. Salat awabin bukan 20 rakaat yang Allah cintai. Tapi yang Allah cintai itu adalah salat yang istiqomah. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamu hawa inqala. Kau laksanakan perintah untuk melaksanakan salat, walaupun melakukan salatnya hanya sedikit, tetapi seandainya kita melakukannya adwamuha, dawam, istiqomah, langgeng mayang, maka itulah adalah amal yang Allah cintai. Kita bangun jam 1 untuk melaksanakan sholat tahajud 12 rakaat. Kita libur 1 minggu tidak melaksanakan sholat tahajud. Pada malam setelah isya atau bangun tahajud, kita melaksanakan witir 11 rakaat di malam itu. Saking semangatnya, ternyata malasnya 1 minggu. Itu amal bukan yang dicintai oleh Allah. Walaupun amal itu banyak, tetapi yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang istiqomah, amal yang dawam, walaupun sedikit. Kita cinta witir 1 rakaat kata Nabi, lakukanlah. Kita cinta witir 3 rakaat kata Nabi, silahkan kerjakan. Kita cinta witir 5 kali kata Nabi, silahkan kerjakan. Walaupun kita sedikit, asalkan kita dawam dan istiqomah, insya Allah oleh Allah akan dicintai amal kita. Sebagaimana suatu riwayat ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Mereka senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat. Abdullah bin Umi Maktum di zaman dahulu, mereka terlahir dalam keadaan tunanetra. Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bagaimana untuk berjalan karena matanya juga buta. Tapi begitu mereka terus-terusan istiqomah untuk berjalan melaksanakan ibadah sholat, berjamaah ke masjid. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka menyiksa kaum muslimin
sehingga orang yang suka menuntun Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi, mereka meninggal dunia sehingga Abdullah bin Ummi Maktum harus berangkat untuk melaksanakan berjamaah sendirian. Masya Allah, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ini gak wajib ya untuk salat berjamaah." Kata Nabi, "Emang kenapa? Mata saya kan buta." Kata Nabi, "Bagaimana? Apakah telingamu mendengar?" Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya, telingaku masih jelas mendengar." Kata Nabi, "Tidak ada kemurahan bagi kamu untuk selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah." Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum merayap-rayap jalan sampai suatu ketika di waktu melaksanakan sholat subuh, kemungkinan masih lungu, mereka berangkat melaksanakan sholat subuh. Ternyata didapati di depannya ada batu yang cukup besar, naik kepada kakinya sehingga terkusuk. Wajahnya berlumuran darah sampai membasahi badannya. Masya Allah, terjatuh akan melaksanakan sholat berjamaah padahal dia buta. Tetapi anehnya lagi, keesokan harinya ada seseorang yang membawa Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia dibawa ke masjid dan diantarkannya lagi ke rumah sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Tidak tahu gerangan makhluk apa dan siapa ini orangnya yang suka membawa Abdullah bin Ummi Maktum untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum tidak lagi terdengar didapati mereka jatuh kembali. Aneh. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum penasaran di dalam hatinya, siapa makhluk ini dan siapa manusia ini yang suka membawa untuk sholat berjamaah. Hei gerangan, siapa kamu? Setiap hari kamu tidak akan saya bayar, tetapi kamu mau menuntut saya untuk berangkat berjamaah ke masjid. Kata dia, "Gak usah tahu kamu, karena saya ini bukan manusia, saya ini adalah iblis." Aneh. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Kenapa kamu salah pekerjaan? Kamu itu kan suka menggoda orang yang sholat, tetapi kenapa kamu menuntun saya untuk melaksanakan sholat?" Kata iblis, "Bagaimana? Saya ini bukan menolong kamu melaksanakan sholat berjamaah, tapi saya ini karena ditakutkan ketika kamu terkusuk, terkubur, wajah kamu berdarah, maka dosamu separuh diampuni oleh Allah. Dan saya takut itu seandainya dosa kamu lapor kembali separuh lagi, maka saya tuntun kamu untuk melaksanakan sholat berjamaah supaya kamu selamat di perjalanan. Akhirnya Allah tidak menghapus dosa kamu." Masya Allah, ini kehebatan istiqomah. Kalau kita melakukan istiqomah untuk menjalankan ibadah, insya Allah Allah berikan pertolongan. Insya Allah kehidupan kita akan diberkahkan. Itu yang pertama, poin yang pertama, perintah daripada Nabi, yaitu laksanakan keistiqomahan kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana perintah di dalam ayat tersebut, yaitu tetap kita beriman atas kenabian dan kerasulan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sungguh luar biasa. Kenapa ada anjuran kita untuk tetap cinta kepada Nabi? Masya Allah, Nabi kita itu merindukan kepada kita. Nabi itu sangat sayang kepada kita. Nabi itu sangat memuliakan kita. Bahkan kita umat Nabi akan didahulukan masuk surga, sementara orang-orang yang hidup sebelum kita, mereka akan di belakang kita masuk surganya. Pintu surga tidak akan terbuka seandainya umat Nabi tidak masuk duluan. Ini kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Makanya suatu ketika begitu Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapa orang hamba Allah yang paling mulia? Siapa yang paling soleh? Coba siapa yang saya rindukan?" Masya Allah. Begitu sahabat berkata, "Malaikat ya Rasulullah." Kata Nabi, "Betul, malaikat itu adalah makhluk mulia. Bagaimana malaikat tidak mulia? Diperintah malaikat untuk sujud, dia tetap sujud. Diperintah untuk ruku, dia tetap ruku. Sampai saatnya tidak diperintah, tetapi kita melaksanakan sholat tasbih. Karena tasbih terlalu banyak, kita rukunya lama, canggulnya bukan main. Tapi begitu malaikat yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu melaksanakan apa perintah yang Allah tugaskan kepada dia. Kata sahabat, kata Nabi, "Tetapi bukan itu maksud saya.
Siapa yang paling mulia, yang paling soleh? Mungkin para nabi dan para rasul, kata sahabat. Betul, nabi dan rasul itu tidak mungkin mereka salah. Pasti dia itu soleh, pasti dia itu mulia. Bagaimana tidak mulia? Para nabi dan para rasul itu langsung diwahyukan ilmunya oleh Allah. Tidak pernah ada cerita dan kisah bahwa nabi sekolah itu. Tidak ada. Tidak ada sekolah SMP untuk nabi, tidak ada sekolah PAUD untuk nabi, tidak. Nabi semuanya juga langsung ditransfer ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mulia para nabi dan para rasul? Tetapi bukan itu maksud saya. Kata sahabat, kalau begitu mungkin saya, ya Rasulullah, yang paling mulia dan paling soleh itu. Kata Nabi, antum ashabi, engkau soleh, engkau mulia karena engkau dekat dengan aku. Engkau soleh, engkau mulia karena engkau satu majelis dengan aku. Tetapi bukan ini maksud saya. Kata sahabat, lalu siapa yang engkau gerangan rindukan, yang engkau gerangan muliakan, yang engkau gerangan solehkan? Ternyata begitu Nabi akan bercerita dan akan menjawab pertanyaan tersebut, Nabi berlinang air matanya, dan air matanya itu membasahi pipinya, sehingga air matanya itu membasahi jambutnya Nabi. Begitu air mata membasahi jambutnya Nabi, kata Nabi, siapa yang paling mulia itu? Masya Allah. Yang paling mulia itu tiada lain, yaitu ummati, umatku, tuba liman li ummati allazi lam yarawni wa amanu bi. Tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarawni wa amanu bi. Yaitu orang yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka yang tidak pernah mendengar langsung suaraku, mereka tidak pernah satu majelis denganku, mereka tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka bersusah payah untuk beriman kepadaku, kata Nabi. Siapa dia? Insya Allah kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Kita ini adalah orang yang dirindukan oleh Nabi. Bahkan suatu ketika di kota Malang ada seorang guru, yaitu Sayyid Usman. Mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Begitu mereka berangkat ke sana, begitu berada di kota Madinah, mereka tertidur dan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi. Kalau seseorang mimpi bertemu dengan Nabi, itu bukan sesuatu hal yang mustahil, itu bukan sesuatu hal yang diragu-ragukan, karena tidak ada orang yang bisa menyerupai Nabi. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah asli. Bagaimana ketika Abdul Usman itu mereka bermimpi bertemu dengan Nabi. Beliau melihat sosok manusia yang begitu banyak sekali. Mata diperlihatkan kepada umat tersebut, seujung mata melihat, manusia tidak habis. Kata orang yang soleh itu, ya Rasulullah, siapakah dia? Bagaimana kata Rasul? Itu adalah umat yang aku cintai dari Republik Indonesia. Masya Allah. Kita semua bergetar. Begitu Nabi mengatakan bahwa itu semua adalah orang yang dicintai dari Republik Indonesia, begitu banyak sekali umatnya. Kenapa umat Indonesia yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Karena begitu datang bulan Mauludan, setiap musola, setiap masjid, di kelurahan, di ke-RT-an, di ke-RW-an, di pedesaan, mereka serentak semuanya merayakan kelahiran Nabi. Begitu datang Isra wal Mi'raj, di kelurahan, di pedesaan, di semua kampung, mereka berkompak untuk mengadakan Isra Mi'rajnya Nabi. Bagaimana mungkin Republik Indonesia tidak dicintai oleh Nabi? Tetapi lihat di negara-negara yang lain, mereka merayakan Mauludan, tapi mereka malah ditangkap. Ini anugerah buat kita semua. Orang-orang yang ada di Republik Indonesia yang mencintai kepada Nabi, itu adalah anugerah. Kita mempunyai kebebasan untuk mengadakan maulid kapan saja, di mana saja. Karena Nabi itu tidak satu hari, tidak 2 hari, tapi Nabi itu 1 minggu 1 kali merayakan kelahirannya Nabi, yaitu hari Senin. Beliau suka melaksanakan ibadah puasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana pesan daripada Nabi melalui ayat tersebut? Yaitu kita tetap
mencintai pegangan mukjizat Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Bagaimana kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pegangan dan pedoman hidup kita? Satu, maknai artinya, maknai maknanya. Bagaimana makna Al-Quran, kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, kita harus menjaganya dengan tetap dibaca Al-Quran tersebut, supaya Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu syafa'atul yawmal qiyamah, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita semua bagi siapa saja yang menjadi pembacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk manusia-manusia yang mulia, termasuk orang yang istiqomah di jalan kebenaran, termasuk orang yang selalu mencintai Nabi, dan termasuk orang yang senantiasa melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, supaya kita semua menjadi manusia-manusia yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.